Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Jalan-jalan membeli soto babat, rasanya mantap, campur sambal terasi. Tetap semangat, Bapak Ibu hebat. Mari terus belajar dan menginspirasi. Ikan sepat tak punya sengat. Semoga Bapak dan Ibu guru hebat tetap semangat. Ikan sepat makan gabah. Semoga Bapak Ibu guru hebat penuh berkah. Amin. Alhamdulillah, mohon izin perkenalkan saya Aini Rizko dari SD Negeri 4 Tawang Argo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya menjadi calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan kali ini mohon izin saya akan berbagi tentang koneksi antar materi dalam modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan dalam hal ini, motivasi eksternal dalam motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol guru, diantaranya yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan
Dari kelima posisi kontrol guru, seharusnya guru berperan sebagai manajer. Dalam posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan budaya positif yang dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini merupakan bagian dari nilai dan peran guru penggerak yang juga menjadi salah satu budaya positif. Yang masuk juga dalam budaya positif di sini, yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Dalam refleksi modul 1.4 ada pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Maka saya mohon izin untuk menjawab. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni modul 1.4 ini yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini? Mohon izin saya untuk menjawab. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya masih dalam refleksi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Mohon izin saya untuk menjawab. Saya menangani siswa yang sering telat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Mohon izin untuk menjawab. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Mohon izin saya untuk menjawab. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya dalam koneksi antar materi ini, sebelum mempelajari modul ini,
Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Mohon izin saya untuk menjawab. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Pertanyaan berikutnya, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Ini adalah pernyataan saya ya. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Mohon izin saya untuk menjawab. Ya, saya pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Mohon izin saya untuk menjawab. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan sampai atau jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga bisa dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter ya saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, hebat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih, cukup sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam merdeka belajar. Terima kasih.